Ya, semoga sinyalnya aman ya dan suaraku jelas karena di sini udah deras ya. Jadi sore agak gelap belakangnya. Uh, Oke, kita mulai dari teman-teman yang mau on cam silahkan juga ya. Biar nanti kelihatan mukanya. Aku buka dulu guys. Selamat siang, salam astronomi. Kemudian Romi, Ibra dan teman-teman yang lain. Yang Kak. Yang ekonomi. Ya, kemudian Romi. Halo Ibra juga. Lepas datangnya ya Ibra. Oke. Jadi ini adalah kita sudah sampai di bincang seru terakhir di tahun 2024 ini ya guys ya. Jadi nggak terasa ya, udah setahun lagi nih ya kita berjalan dan untungnya biru aja masih terus bisa ada lah ya, walaupun sempat kadang-kadang bolong, tapi aku usahain supaya tetap ada ya di sini. Oke, jadi untuk menutup biru aja kita tahun ini ya, kita bahas yang sederhana aja ya dan lebih ke arah diskusi santai. Kita lebih apa ya, bertukar pendapat aja ya. Jadi nggak lebih banyak, maksudnya nggak banyak teori atau belajarnya gitu ya. Nah, kalau di poster mungkin teman-teman udah baca ya. Tulisannya itu kan dalam 1 detik gitu ya. Atau kalau teman-teman baca uh, apa sih namanya captionnya itu kan ya membicarakan tentang apa aja yang bisa terjadi dalam 1 detik, tapi dalam konteks di luar angkasa lah ya pasti. Nah, karena konteksnya ya pasti ada banyak peristiwa yang bisa terjadi ya dalam 1 detik itu. Jadi aku mau menanyakan pendapat teman-teman dulu nih. Coba teman-teman sebutkan ya, menurut teman-teman sendiri aja, apa aja peristiwa yang bisa terjadi dalam hitungan 1 detik di luar angkasa ya dalam konteksnya. Coba kasih pendapat teman-teman. Sebelum nanti kita bahas beberapa di antaranya ya. Ada yang mau ngasih pendapat kira-kira? Mungkin kalau pendapatnya apa ya masih agak apa agak liar, maksudnya itu belum berdasarkan teori gitu ya nggak apa-apa. Yang menurut teman-teman aja, kira-kira 1 detik itu di luar angkasa itu bisa terjadi apa aja sih? Udah, aku pengen dengar pendapat teman-teman nih. Kita mau kasih pendapat atau lewat chat ya kayak gitu. Yang muncul di pikiranku pertama adalah Big Bang, Rumi. Oke, kata Rumi Big Bang. Oke. Ya, saat Big Bang hitungannya gimana ya? Big Bang itu hitungannya 1 detik bisa dibilang nggak ya? Big Bang emang terjadinya cepat sih. Cuma kalau aku nggak 1 detik juga ya. Dia itu ya ini sebenarnya tergantung itu ya sih, tergantung uh, cara pikiran kita ya. Jadi kita mau nempatin Big Bang itu dari berapa lamanya itu ya. Kalau cara teori kan uh, berapa ya itu ya. Pokoknya itu malah sepersekian detik deh kayaknya. Kalau ingat aku ya, sepersekian detik itu ya nyampe 1 detik gitu. Tapi ya oke lah kalau Romi bilang gitu ya. Oke, jadi Romi kepikirannya Big Bang. Oke, ada lagi teman-teman yang lain. Ambil ya Kak, apa gas-gasnya mulai berkumpul buat bikin nebula atau apa gitu ya mungkin. Oh, jadi nebula mulai terbentuk ya di luar angkasa gitu. Ada nebula baru yang terbentuk gitu. Iya Kak, sama ya yang jelas mulai bikin bintang lah. Ya, ya. Nah, itu oke, oke, oke. Nanti jadi uh, dalam 1 detik itu banyak bintang yang tercipta, terbentuk itu loh. Kalau nebula terbentuk itu kita belum belajar ya gitu ya teman-teman ya. Gimana caranya nebula terbentuk itu secara rincinya ya. Gitu. Nebula itu ya jadi sih. Jadi aja dan nebula baru terbentuk dalam 1 detik itu di luar angkasa sana. Bisa jadi ya, walaupun aku belum pernah dengar gitu. Tapi kalau bintang baru terbentuk per detik itu bisa sangat mungkin. Dan halo juga ya Dimitri. Oke, oke, kamu datang juga ya. Belum lama kok mulainya ini. Halo Kak. Ya halo. Oke.
Nggak apa Dimitri, belum terlalu ketinggalan kok kamu. Jadi ini kita bakal lagi bahas, lagi diskusi ya. Eh, apa sih namanya? Bertukar pendapat. Nah, jadi tentang kalau dalam 1 detik, menurut teman-teman, apa saja peristiwa yang bisa terjadi di luar angkasa gitu. Nah, aku lagi nanya pendapat kalian semua nih, belum kita ke materinya. Nah, kalau menurut teman-teman yang lain ada lagi yang ngasih pendapat, mungkin Dimitri juga. Tadi Rumi sama Jirin udah nih. Banyak loh ya, yang ketika terjadi itu 1 detik gitu ya, dalam 1 detik yang muncul di bayangan teman-teman aja ya, yang mungkin masih agak ngasal gitu, tapi menurut teman-teman logis ya, apa sampaikan aja gitu loh. Ada nggak yang lain? Mungkin Dimitri atau Hidra yang belum? Eh, aku nggak tahu. Masih mikir. Oke, kita masih mikir. Oke, apa? Pikir yang simpel-simpel aja gitu. Cahaya, Apa? Cahaya, gimana ya? cahaya bergerak 300.000 kilometer. Oke, oke, oke. Boleh juga tuh Dimitri. Jadi setiap cahaya dari manapun asalnya itu sudah bergerak 300.000 kilometer ya. Jadi tidak tempat 300 kilometer jauhnya. Boleh juga tuh Dimitri ya. Ya, ya kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik ya hitungannya. Jadi 1 detik udah pindah 300.000 kilometer. Oke, bagus Dimitri. Terus Rumi, apa nih? Alien maka 1 detik. Maksudnya Rumi, apa dari Rumi yang tulis chat? Alien makan 1 detik. Maksudmu apa ini Rumi? Masih nulis kayaknya ya. Kalau Hibra gimana? Udah kepikiran? Eh, apa ya? Ya menurut Hibra ada logis yang muncul di pikiran Hibra. Nggak harus dasar teori nggak apa-apa gitu. Yang imajinasi kalian katanya. Ada nggak Hibra? Apa ya? Sebentar. Apakah mungkin tercipta alam semesta baru Oh, atau oke. bintang baru? Oke, bintang baru bisa tuh. Alam semesta baru agak jauh banget sih, tapi ya. Oke, oke, boleh lah. Bintang baru lebih masuk logis dan lebih ada teorinya ya. Kalau alam semesta baru kan masih teori yang science fiction banget lah ya. Tapi kalau bintang baru benar jadi memang beneran ada penelitiannya juga gitu. Ya, itu yang terbentuk astaga terbentuknya planet Pi mulu dari kemarin pipi papi papi Itu juga yang sebenarnya aku pikirkan. sudah gitu. Hanya aku mikir nih Hibra kayaknya mungkin jangan-jangan mau ngomong Pi, oh ternyata enggak. Saya pikir udah lupa. Terbentuknya planet Pi. Planet Ah, Pi mana lagi? sampai kiamat juga masih kayaknya pi pi pi. Iya, jadi legendaris gitu ya, planet legendaris. Oh, maksud Rumi mungkin aja di luar angkasa alien makanya 1 detik. Oke, ya boleh lah. Planet yang akan dikenal 500 tahun lagi. Luar biasa. Oke, jadi tadi teman-teman udah ngasih pendapat ya. Terima kasih teman-teman tadi. Ya, jangan ngasih Eh, pendapatnya. Gimana Dimitri? satu Apa? black hole menyerap Atau black hole? Oke, atau bintang. apa? Black hole menyerap apa? Black hole menyerap 34.000 bintang. Apa? Itu ada, kamu cari kasih Dimitri. Tahu kah? Itunya Enggak, asal. 34.000. Bisa-bisanya milih angka itu. Oke ya, ada kemungkinan besar. Jelas. Black hole, ada black hole yang menyerap bintang. Oke. Terus ada apa lagi? Bintang baru terbentuk atau alam semesta baru terbentuk ya itu agak jauh banget sih ya. Terus tadi
eh, ini jadi juga bintang baru, oh nebula ya, nebula baru entah di mana terbentuk. Rumi katanya Big Bang. Oke, oke. Oke, makasih teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal bahas beberapa peristiwa yang bisa terjadi dalam 1 detik, gitu ya. Ada banyak, tapi yang jelas di sini kita bahas sekitar 10 ya di antaranya ya. Kita bahas singkat-singkat aja ya. Jadi yang pertama adalah, aku belum urutin tadi ya, apa posisinya. Oke, mulai dari yang dekat kita dulu ya, bintang, matahari. Jadi setiap 1 detik, matahari itu melepas 4,7 juta ton masanya gitu. Kan kita tahu kan ya, masanya matahari ini kan juga semakin lama semakin berkurang. Tapi dalam 1 detik ya, kebayang ya, itu 4,7 juta ton itu sama aja dengan 4, bentar, 4,7 juta ton. Nah, aku ngitung dulu, Eh, berarti 4,7 miliar. Ya, 4,7 miliar kilogram. Kan ton itu kan ya jadi Tapi apa itu jika matahari hanya melepas satu mikrogram juta ton masanya? pakai mikrogram bro. Aduh, itu berarti matahari bisa hidupnya lama banget itu ya. Lebih dari hidupnya bisa berapa tahun itu? Berapa miliar tahun Cuma itu? kayaknya kalau gitu mah kayaknya berarti itu mataharinya jadi bintang katai. Iya, bintang KW gitu ya. Jadinya. Iya, gimana ya? Melepas 4,7 miliar kilogram. Karena 1 ton itu kan 1.000 kilogram ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi kilogram, ya jutanya ini, yang nolnya ada 6, tinggal tambahin aja 3 kali 3 nol lagi di belakangnya. Jadi miliar ya. 4,7 miliar kilogram. Setiap detik loh ya guys ya. Jadi setiap detik yang kita lalui sekarang ini, matahari itu melepas, ya ini, segini banyaknya ya. Tapi ya hebatnya nggak habis-habis gitu ya. Kayak nggak pernah habis gitu. Itu fact yang pertama ya, fakta pertama. Oke, terus fakta yang kedua adalah, galaksi ya. Jadi galaksi Andromeda itu dia dibilang kecepatan itu 110 km per detik. Yang artinya setiap 1 detik yang kita lalui ini ya, Andromeda itu bergerak sudah berpindah tepat sejauh 110 km dari tempat awalnya mengarah ke kita. Kan nanti kan ya Andromeda kan sekarang kan lagi ngarah ke kita ya, mendekati kita gitu. Ya, jadi ya kali aja misalkan setiap detik itu, misalnya kalau kalian mau ngitung 1 jam, kan 1 jam kan 3.600 detik, jadi tinggal kali aja 3.600 dikali 110, berarti dia yang bermilion itu udah berapa kilometer geraknya ya dalam 1 jam gitu, kalau kalian pengen tahu. Ini Andromeda ya itu. Oke, ini balik ke bintang ya. Jadi dalam 1 detik juga sekitar 60.000 bintang itu menghilang dari pandangan kita. Nah, ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya maksudnya gimana. Jadi Mungkin ini, meledak atau bergerak. nah bergerak dari Hydra ya. Jadi bukan meledak sebenarnya, tapi menghilang dari menghilang dari pandangan. Itu maksudnya adalah ya dari pandangan kita. Kalau misalnya anggap aja kita lagi lihat bintang di langit malam ya guys ya. Lagi menerawang ke angkasa, ke langit, pakai mata telanjang lah gitu aja. Anggap aja ya sekitarnya itu gelap banget, jadi kita nggak ada lampu, jadi kita bisa lihat bintang-bintang yang bertebaran gitu ya. Tahu kan ya kayak gimana gambarannya. Nah, dalam setiap detik itu sebenarnya ada 60.000 bintang yang hilang dari daerah pandang kita itu. Kenapa? Ya karena kan bumi berotasi. Itu aja simpel. Karena bumi berotasi, jadinya sekitar dalam 1 detik 60.000 bintang di antara yang kita bisa lihat itu bakal hilang, tutupan gitu lah. Kebayang nggak guys maksud tuh? Gimana, kebayang nggak? Ini karena rotasi bumi ya guys ya.
Jadi ibarat kita lagi ngeliat ke depan, terus kita noleh ke samping kiri atau ke belakang kan nanti kan yang kita lihat di depan kan nggak bisa kelihatan lagi. Nah kayak gitu Tetap ada konsepnya. bintang cuma nggak kelihatan. Gimana Rumi? Tetap ada kan bintangnya cuma nggak kelihatan. Ya ada tuh Pak. Jadi menghilang di sini itu bukan berarti mati ya guys, tapi menghilang doang gitu. Kalau lengkapnya itu menghilang dari cakrawala kosmik atau cakrawala itu ya. Cakrawala kosmik itu adalah daerah terjauh yang kita bisa lihat dari bumi. Terjauh itu ya berarti itu udah miliaran tahun cahaya ya. Jadi kan ya kita kan tahu sendiri kan ya kalau kita ngeliat ke angkasa, itu kan kita melihat objek-objek angkasa yang kondisinya di masa lalu ya. Jadi berapa miliar tahun lalu gitu. Dan kalau kita pakai mata telanjang aja ya ke luar angkasa gitu, jadi kita tuh udah bisa ngelihat benda-benda yang jaraknya tuh miliaran tahun cahaya dari kita. Itu masih bisa kelihatan sampai ke bumi guys. Rasanya ya karena itu tadi cahaya kan ya menjelat bisa sampai ke kita ya, walaupun butuh waktu gitu ya. Jadi ya hebat lah ini ya kita mata kita ini bisa ngelihat jauh itu, melihat masa lalu bisa dibilang lah gitu ya. Mungkin ada yang nanya ya, kenapa kita nggak sadar kalau ada sebanyak ini ribuan bintang kayak gini tuh hilang? Ya karena pas nanti ada 60.000 bintang yang hilang dari pandangan kita, dari daerah pandang kita ya, nanti kan bintang yang di sisi yang berlawanan kan bakal muncul juga kayak ke daerah pandangnya kita. Jadi kayak nggak ada yang berubah seolah-olah gitu loh. Gitu. Jadi tadi ya. Jadi tiap detik ya kita tuh gimana ya? Jadi bilang kehilangan 60.000 bintang dari yang kita udah nggak bisa lihat. Terus nanti dapat beribu-ribu bintang baru ya yang muncul gitu. Jadi kan kayak luar angkasa itu kan kayak layar gitu ya, kayak layar film gitulah pokoknya. Bayangin aja kayak gitu. Jadi ada adegan lain yang nanti berlanjut gitu. Ya coba. Yang berikutnya adalah ngomongin alam semesta nih guys. Jadi setiap detik ya alam semesta itu mengambang 73 km setiap setiap 3,3 tahun cahaya setiap megaparsec ya. Jadi untuk yang belum tahu megaparsec itu apa, itu satuan. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu itu enggak unit astronomi atau astronomical unit yang ngitung jarak bumi ke matahari itu ya, tahu nggak guys? Yang 153 km itu. Itu tahu nggak guys? Yang jarak AU gitu loh, yang 1 AU, 2 AU gitu. Ini bukan angkatan udara ya, astronomical unit singkatannya. Kepanjangannya. Jadi satu AU kan 100, hampir 150 juta kilometer kalau dibulutin. Atau jarak bumi ke matahari. Ya, jarak matahari ke bumi sama. Ya, nah, jadi megaparsec atau parsec ini itu juga satuan yang dihitung untuk skala di angkasa, yaitu biasa dipakai untuk jarak yang lebih gede lah dari astronomical unit gitu. Kalau 1 AU itu 150 juta kilometer, atau parsec itu ada lagi nanti berapa lebih gede lagi. Biasanya dipakai untuk mengukur kalau nggak salah itu tata surya ke pusat galaksi atau jarak antar galaksi. Itu nanti pakainya parsec, terus nanti ada kiloparsec, ada megaparsec gitu ya. Dan 1 megaparsec itu sama dengan ini 3,3 juta tahun cahaya ya. Gitu. Nah, jadi megaparsec itu satuan ya guys ya. Dan dalam satu detik semesta kan kita kalau mengembang ya, per detiknya itu dia mengembang 73 km setiap di setiap 3,3 juta tahun cahaya gitu. Dia mengembang.
Ya. Jadi ya 73 kilometer gitu, ya ini mengembangnya sampai kapan ya itu pertanyaan pertanyaan yang belum bisa dijawab ya. Jadi mengembangnya bisa sampai kapanpun bisa jadi. Jadi juga nanti kan dia berhenti terus menyebut lagi ya. Kayak yang teori yang kita pernah bahas itu. Nah ini tadi yang dijawab sama Ibra, Rumi sama Ibra Jehudin ya, sama Dimitri juga kalau nggak salah ya. Jadi setiap detik diperkirakan lebih dari 3.000 bintang baru lahir. Aku mau nanya apa yang terjadi jika lebih dari 1 triliun bintang lahir? Tuh, 1 triliun bintang, aduh, gimana caranya itu bisa jadi sih, Ibra. Soalnya kan pasti ya gini ya, aku juga kasih apa ya, catatan juga ya, di mana yang kita hitung di sini semua, angka-angka yang di sini kan pasti hanya berdasarkan itu alam semesta yang terlihat, atau kalau lebih familiar istilahnya observable universe ya. Ya cuma sebatas itu daerahnya. Padahal kan kita tahu alam semesta yang sebenarnya itu kan jauh lebih luas daripada observable universe yang emang udah luas, tapi alam semesta yang asli kan lebih luas lagi gitu. Kalau kita tahu alam semesta luas, alam semesta yang asli yang sebenarnya ya ini data-datanya, angka-angka ini bisa makin gede ya. Ini kan cuma sebatas di observable universe saja ya. Gitu. Jadi kalau dalam observable universe yang kita sejauh yang kita bisa lihat, ya ini setiap detik itu dihitungnya lebih dari 3.000 bintang baru yang lahir. Gitu. 3.000-an lah. Itu biasa saja. Jadi ini emang masih sebatas di observable universe saja gitu. Yang di luar sana, di batas sana, di luar batas observable universe kita, atau di luar jarak pandang kita ya kita nggak tahu ada apa. Gitu. Kemudian bumi bergerak 30 km mengitari dalam beragam mengitari matahari ya. Jadi kita tuh setiap detik itu kan bumi kan mengitari matahari dalam bentuk elips ya, lingkaran elips pokoknya bentuknya. Nah setiap detik bumi itu bergerak 30 km dalam lintasannya itu. Jadi ya bayangin aja nih guys, kita sekarang lagi duduk, lagi ngopi bareng, diskusi bareng, tapi kita sebenarnya udah pindah tempat 30 km. Terus sekarang 60 km, sekarang 90 km gitu. Gitu. Jadi ini planet yang kita pijak ini geraknya juga secepat itu ya, 30 km per detik. Gitu. Oke, ini aku tekankan lagi ya, ini 30 km itu dalam dia bergerak mengelilingi matahari, bukan kecepatan rotasinya. Gitu. Dan yang terakhir yang bakal kita bahas adalah tentang galaksi kita sendiri, yaitu Bima Sakti. Setiap detiknya bergerak sekitar 600 km dari tempat asalnya. Jadi emang kalau dibandingkan sama Andromeda lebih cepatan Bima Sakti ya. Gitu. Jadi ini aja sih kita sekarang sedang bergerak 30 km ya. Saat ini kalau kalau relatif terhadap bumi ya lah ya. Kalau kita titik asli itu sama bumi, tapi kalau sama galaksi ya, kita jadi galaksi masa ini, sekarang ini kita udah bergerak 600 km lebih dari tempat asal kita. Dari tadi kita di mana, satu detik yang lalu, sekarang kita udah pindah 600 km. Gitu. Setiap detik gitu ya. Jadi ya, aku harap teman-teman bisa merasakan wow-nya itu ya, feeling-nya. 600 km loh itu apa ya, jauh lah itulah ya, jaraknya jauh banget. Padahal tuh tahu kan ya, itu galaksi loh ya, galaksi yang segede itu geraknya ya cepat
banget lah ya, 600 km. Gitu. Oke, dan ya begitu saja guys yang kita bahas di hari ini. Jadi itu tadi berapa tadi hitungannya? 9 atau 10 ya tadi ya. Yang peristiwa angkasa yang bisa terjadi dalam hitungan 1 detik. Kita ada tadi kita bahasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 ding ya. Aku cuma 7. Oke. 7 tadi tambahan tadi sama pendapat teman-teman yang teman-teman kemukakan tadi ya. Gitu. Nah, teman-teman ada tambahan lain nggak? Mungkin teman-teman pas aku bahas ini tiba-tiba terbersih peristiwa yang lain yang belum disebut. Ada nggak teman-teman? Atau seperti biasa mau ngasih pendapat mungkin? Dan ngasih apa ya, kalau pendapat ya kayak mungkin ya kan teman-teman pas mengetahui dan sadar tentang ini gitu kan ya, mungkin jadi lebih menghargai hidup. Satu mungkin pada ada tambahan ada pendapat. eh Bagaimana Kira-kira ya? Oh, berapa banget. Ya kira-kira berapa? berapa itu apa sih namanya? Eh, lupa mau bilang apa? Apa? Gimana? Lupa mau bilang apa? Malah kalau lupa. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Kita bingung kayaknya ini ya, nanya apa ini? Atau kalau dari eh, ya atau mungkin teman-teman dapat apa nih ya? Opini tadi. Mungkin teman-teman dapat semacam apa ya? Ya kesan atau pencerahan gitulah yang teman-teman mau sampaikan gitu. Jadi eh, dalam satu detik itu teman-teman udah ngapain aja? Dalam satu Gimana Dimitri? jam, ketika dalam 1 detik jam berdetak selama berapa waktu? Berapa kali? Gimana? Berdetak sebanyak ya satu kali Berapa dong. kali? Satu kali dong. Gimana sih maksudnya? Dalam 1 detik jam berdetak sebanyak satu kali, bukan? Kan satu kali kan, tik gitu kan? Oh iya, iya. Bentar. Gimana maksudnya dari? Kalau kita ngomongin waktu agak susah ya, maksudnya agak berat gitu ya istilahnya. Ya, intinya sih ya, jadi kalau dari yang kita bahas di sini ya, kita tuh selalu bergerak ya di luar angkasa ini. Itu satu. Jadi eh, ya setiap saat, walaupun kita tuh diem di tempat, itu sebenarnya sedang bergerak juga ratusan kilometer atau bahkan ya ribuan kilometer gitulah melintasi angkasa. Itu kita belum hitung eh, kecepatan apa ya perpindahannya
Ini gugus galaksi kita ya. Kan kita kan ada di gugus galaksi lokal namanya. Untuk kecepatannya berapa kita belum hitung, belum pelajari maksudnya. Terus nanti apa lagi? Saya juga belum tahu ya berapa banyak lubang hitam atau skala neutron yang bisa terjadi yang bisa terbentuk dalam 1 detik itu, atau berapa supernova ya yang bisa terjadi juga. Tadi itu aku baca ya dalam 1 detik itu kira-kira berapa banyak supernova yang bisa terjadi. Cuman karena sumbernya nggak yakin aku bisa dipercaya atau enggak, jadi aku tadi keluarin dari list gitu. Takutnya malah salah ya. Kalau yang ini tadi aku udah cek ulang sih tadi. Soalnya aku dapetnya dari IG, jadi aku cek ulang dulu tadi. Benar atau enggak. Ya. Yang lain gimana? Mau nanya? Ya tanya aja deh. Kalau setiap detik, kira-kira kalau ada planet lain yang ada gunung berapi itu, kira-kira dalam semua itu apa sih namanya? Mau Alam planet. semesta yang Ya, bisa ya. diobservasi, kira-kira berapa gunung yang meletus? Aduh, berapa banyak gunung yang meletus. Uh, mana itu ya? Oke, yang jelas ada detik ya. Itu masalahnya suatu peristiwa yang nggak apa ya, bukan tahunan ya. Jadi kan kayak kalau itu ya ini kita masih agak liar aja ya, masih liar. Misalnya kita lihat di bumi dulu aja ya guys ya. Dimana di bumi kan sudah pasti ya banyak itu kan di antara gunung-gunungnya kan, walaupun ada yang udah ada yang gunung yang apa sih istilahnya, gunung pasif atau apa ya, gunung yang udah nggak aktif lah. Ada juga gunung yang masih aktif ya. Tapi kan dalam 1 detik kan nggak berarti setiap ada satu gunung yang meletus lah ya di bumi. Ya kali 1 detik, setiap 1 detik yang kita lalui itu satu gunung di bumi meletus gitu, Eden. Nah, jadi kan maksudnya di bumi kan kita kan nggak kejadian ya, di mana ada gunung meletus, satu gunung meletus per detik itu kan nggak ada ya di bumi kita. Jadi kalau kita ngelihat level yang lebih luas, luar angkasa, ya kita harus lihat dulu itu gunungnya pertama, apakah udah mati gunungnya atau masih aktif. Kayak misalnya Gunung Olympus Mons di Mars itu kan, ya kan uh, kemarin aku bilangnya itu gunungnya udah mati ya kalau nggak salah ya. Kita masih aktif ya. Ada yang ingat nggak teman-teman Olympus Mons di Mars? Itu masih aktif nggak ya kalau nggak salah? Bentar. Oh, agak lupa soalnya itu. Tapi kalau misalnya aktif pun ya, kan ya sekarang nggak ada kabar kan kalau Olympus Mons itu meletus gitu. Jadi kayak ya bisa aja sih ada planet yang setiap detiknya ada gunung yang kalau ngeluarin lahar kan, istilah gunung meletus itu kan gunung yang ngeluarin. Masih bisa meletus lagi sih. Masih bisa ya Dimitri? Ya, ya. Oh masih bisa, berarti itu Ini masih aktif. dorman, Gimana? dorman, Dorman. tidur. Oh ya, dorman ya. Jadi lagi tidur aja gitu ya. Oke. Eh, Kalau gunung meletusnya ini hanya sekedar mengeluarkan lahar itu ya bisa anytime sih. Ya kayak kalau aku kan di sini kan ada Merapi. Merapi itu kan kayaknya bisa hampir setiap hari tuh kayak ngeluarin lahar deh itu. Ya si Merapi. Gitu. Jadi kalau misalnya meletusnya yang benar meletus hebat banget itu pasti lebih jarang gitu. Ya kali gini ya, siapa yang ingin ada planet yang dia punya banyak gunung dan kerjaannya tiap detik itu ngatusin gunungnya gitu, apa nggak ngeri itu planetnya nggak hancur gitu kan. Yang nggak bakal hancur juga sih, tapi ya ngeri lah. Di sini aja satu gunung udah meletus saja, satu dunia ketar ketir. Ya di luar sana ya aku juga kurang tahu sih, soalnya kan
planet aja pun ada yang jenisnya padat, ada yang jenisnya gas. Nah, kalau planet yang jenisnya padat, kalau planet terestrial gitu ya, itu aja belum tentu dia punya gunung yang aktif gitu ya. Jadi ya hitungnya agak susah dia Dimitri kalau mau ngitung gunung. Oh, tapi kalau tadi Dimitri bilang Olympus Mons semakin bisa meletus, ya kita pindah ke Mars ini agak gimana gitu ya, aku jadi kepikiran. Kalau kita pindah ke Mars nanti malah meletus. Ya pas kita udah pindah. Apa yang terjadi jika Gunung Olympus Mons mengecil hingga sekecil kaki kita? Waduh, sekecil kita. Ya kita jadi itu aja, jadi mainan apa sih? Kalau zaman kecil kita sering naik gitu ya, naik ke gundukan pasir. Sangat realistis. Jadi mainan aja itu. Yang lain ada yang mau bertanya? Oke. Aku ingin bertanya bagaimana jika Gunung Olympus Mons mengecil hingga sekecil atom? Aduh, itu lagi. Aduh, itu gimana coba? Gunung sekecil atom apa itu? Boleh sih. Jadi black hole ya nanti. Pas jadi black hole nanti malah ngancurin satu planet. Ya kali ya. Ya, ada lagi teman-teman. Jam berapa sih? Oh, udah hampir jam 3. Wah, Itu jamnya nggak mau diperbaikin atau apa? apa? Itu jamnya nggak diperbaikin itu orangnya. Awalnya nyari gambar yang lebih bagus malah ngeblur semua ya. Jadi, ya udahlah, tak pakai gambar ini aja. Sorry ya, gambar ini bukan bermaksud buat menunjukkan akhir dunia ya guys ya. Cuman ilustrasi tentang waktu aja sebenarnya. Aku mengambil itu aja. Cuman backgroundnya kebetulan lagi udah apokalips ini ya. Nah, jelas aku dari sini ya berharap ya teman-teman. Gimana, Dimitri? Kasihan itu orangnya, jamnya rusak. Apalagi gede gitu jamnya berapa gitu mahalnya. Itu loh jamnya apa di di London Big Bang ya namanya ya. Iya, apa sih yang jamnya di London itu ya Big Bang kan kalau nggak salah namanya. Itu jatuh jangan. Oh ya namanya sama ya. Apa namanya Big Bang juga itu ya. baru nggak. Yang lain deh lagi mau nanya mungkin Jaden. Apa yang terjadi jika ada gunung yang mengecil hingga lebih kecil daripada atom? Itu namanya gunung apa? Aduh, itu lagi. Harus ada nggak nyinggung Olympus Mons ya. Jadi gimana itu gunung sekecil atom? Apa itu ada gunung sekecil atom? Daripada atom malah. Gini ya, kalau kamu bilang partikel yang lebih kecil dari atom, ada, jelas ada. Tapi kalau gunung sekecil atom apaan juga? Apa itu gunung sekecil atom? Terus, aku gimana ya, susah aku bayanginnya sih itu. Ya, bagaimana jika ada alien kecil atom? Apa? Jika ada alien kecil atom. Aduh, itu alien impostor tuh, nanti bisa masuk ke dalam manusia, nanti dikendaliin. Di tempat, oh iya hujan ya, ya hujan deras seperti biasa ya, ini selalu hujan aja ya, tiap sore pasti biasa akhir tahun lah ya. Oke, ya teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak aku sudahi dulu ya, karena udah jam 3 juga. Mungkin teman-teman juga udah mau sholat juga ya, yang mau sholat juga. Ada lagi teman-teman? Oke,
Hibra, Dimitri, Jaden, ada lagi yang mau kalian tanyakan? Aku nggak Nggak mungkin ada. ngasih, oke, aku nggak mungkin ngasih kuis yang ini kan, ya kali ngapalin ini. Tapi teman-teman udah dapat konsepnya ya, yang penting. Jadi yang penting ya, melalui biru kita minggu ini ya, yang terakhir di tahun ini, aku pengen ngajak teman-teman buat lebih menghargai waktu lah ya. 1 detik itu sangat berharga, banyak banget yang bisa terjadi. Jadi ya jangan sia-siakan 1 detik pun lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti ada yang bisa kita lakukan kok ya. Gitu ya guys ya, pesan moralnya yang bakal kita pelajari hari ini. Jadi nggak perlu teori tapi harus ada pesan moral juga lah ya yang kita pelajari bareng-bareng. Oke gitu guys, karena udah jam 3 juga, aku sudah mau tutup dan aku mau beri informasi juga kalau minggu depan tanggal 22 dan 29 Desember ya kita biru AC-nya libur ya. 29-nya jelas karena akhir tahun, dua-duanya ya karena mohon maaf akunya juga nggak bisa ya, udah nggak bisa akunya. Jadi kita balik diskusinya nanti lewat grup aja ya guys ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, diskusikan aja ya guys. Kalau begitu, kita bertemu di tahun depan ya guys ya. Dan terima kasih untuk partisipasi teman-teman selama 1 tahun ini ya. Aku sangat-sangat terima kasih banget. Ada yang udah meramaikan, jadi yang udah ikut presentasi juga berkali-kali ya. Dimitri juga terutama itu. Dan juga Rumi ya, yang udah jadi duluan. Dan semoga tahun depan bisa lebih berkembang lagi ya ini aja ya. Gitu ya guys ya. Kalau gitu ya, harus kalian ucapin juga ya selamat tahun baru ya nanti ya, walaupun masih 16 hari lagi. Juga selamat Natal untuk yang teman-teman yang merayakan ya, dan juga selamat Natal juga nanti 10 hari lagi. Dan kita tutup video kita minggu dan tahun ini ya guys ya. Dan sampai jumpa tahun depan guys. Bye Hibra, Jaden, Dimitri dan teman-teman. Makasih banyak. Ya, Ya dadah. Hibra, dadah Dimitri. Dadah. Bye bye. Makasih ya. Dadah. Bye bye Dimitri.